Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya, kali ini gue pengen cobain usaha barunya Next Carlos, yaitu adalah Republik Seafood ya. Jadi yang gue tahu dan gue udah denger, ini tuh adalah salah satu usaha UMKM yang pernah dicobain sama Next Carlos dan dibawa langsung ke peak ini. Jadi ini tuh langsung dari Papua katanya coy. Jujur gue udah pernah cobain waktu di grand opening, cuman gue nggak kontenin karena gue ngerasa akan lebih adil kalau gue ngonten itu di saat nggak grand opening, jadi gue beli sendiri gitu loh. Jadi setidaknya gue ada gambaran lah ya, atau komparasi ketika gue nyobain di grand opening sama enggak. Karena jujur aja guys, disclaim mungkin gue tidak terlalu banyak kritik dikarenakan gue nggak pernah makan rahang tuna sebelumnya. Jadi pertama kali gue makan rahang tuna itu ya waktu di Republik Seafood, disclaim aja. Jadi mungkin gue lebih ke mendeskripsikan rasa makanannya aja kali ya. By the way, si Indra udah turun dan pesan makanannya, dan begitu makanan ready, gue baru turun. Dikarenakan apa? Mungkin lo bilang, kok nggak makan di mobil bang? Karena ini pertama seafood. Mobil gue pasti bau parah nih kalau makan seafood nih ya. Dan kedua, ini kan dia konsepnya adalah fresh ya, live seafood. Jadi kayaknya lebih adil kalau gue turun ya. Nah, tapi karena gue sempat baca dari kalian, bagaimana sih ngakalin kalau misalnya kita pengen makannya nggak bisa di mobil, tapi pengen dapat perlakuan konsumen juga gitu loh. Nah, gue sempat baca salah satu komen dari kalian, katanya gini aja, yang turun dan pesan adalah tim lu, tapi ketika makanan udah keluar, baru lu turun. Oke, ini lagi gue terapin, Indra yang turun dan pesan, dan ketika makanan udah keluar, baru gue turun dan konten. Oke, kita tunggu kabar dari Indra aja, terus gue masuk. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Republik Seafood Next Carlos dan gue udah di dalam. Ini makanan hasil pesanannya Indra semua ya. Jadi gue turun begitu, makanan sebenarnya udah disajin. Oke, tadi Indra sempat cerita sedikit ya, pelayanannya alhamdulillahnya merata. Setiap customer Indra dilayani dengan baik. Juga customer tadi ada di depannya Indra yang datang duluan dilayani dengan sama juga. Jadi dianterin ke meja, dijelasin menunya dengan baik juga. Dan yang gue baru kayaknya gue waktu grand opening gue nggak karena semuanya udah disediain gitu kan. Karena gue langsung duduk meja gitu, gue nggak merhatiin sekitar gue. Itu ada sambal station sambal yang kayak ada sambal mata dan sambal lainnya, itu bisa lu ambil sepuasnya coy. Dan itu menurut gue menarik sih. Oke, langsung aja lah ya. Di sini gue udah pesen rahang tuna large-nya. Kita cobain aja rahang tuna large-nya. Oke, ini dia rahang tuna large-nya gue beli dengan harga 128.000. Kalau di buku menunya 128.000 per porsi hitungannya coy. Nah, ini large itu walaupun namanya large, dia adalah porsi paling kecil ya. Jadi di atasnya itu tuh masih ada coy. Sampai yang tahap yang sultan gitu loh. Nah, ini setupnya kayak gini. Nah, setupnya lu dapet rahang tuna, terus dapet sayur asem kayak gini coy. Dan ini tuh belum include sama nasi. Oke, tadi si Indra bilang untuk rahang tunanya itu direkomendasinya adalah yang treatmentnya bakar Papua. Jadi kalau bakar Papua itu si rahang tunanya dibakar, sama di atasnya dikasih taburan sambal gini. Ini looks-nya kayak sambal matah coy. By the way, pas grand opening kemarin, pas gue diundang, gue juga cobain yang ini nih. Makanya kita coba, setidaknya gue ada pembanding rasa yang pas gue grand opening sama yang sekarang gue beli. Oke, pertama mungkin sebelum gue cobain si rahang tunanya, gue minum dulu. Di sini Indra udah pesenin gue es klepon ya. Ini agak unik sih. Klepon biasa kita makan, sini es klepon coy. Kita cobain es kleponnya ya. Ini kayaknya di dalamnya tuh kayak ada cincau atau apa tuh nih. Yang menjadi nama es klepon kali ini adalah, ini ada komen dari si Rahel Fatir 3012. Katanya, bang, gue anak kos. Gue selalu ikutin konten lu setiap gue makan bang. Jadi next time nama gelas bisa tolong pakai nama gue bang, Rahel. Oke deh. Kita minum bersama Rahel Klepon. Yoskuy, bismillah. Lah iya enak. Yang gue deskripsiin ya, ini tuh dia teksturnya menurut gue pas. Dia nggak terlalu kental, nggak encer juga, nggak terlalu manis. Dan minuman ini tuh yang gue rasain bisa nge-represent si klepon sendiri. Karena apa? Dia itu kecium aroma pandan, kerasa juga cita rasa gula merahnya gitu. Terus abis itu, dia di dalamnya itu semacam kayak ada jelly yang menurut gua kekenyalannya lumayan kenyal gitu loh. Kayak cincau, tapi lebih kenyal dari cincau sih yang gua rasain. Karena makan beginian tuh nggak afdol kalau nggak sama nasi coy. Nasi langsungnya kita templokin ke sini. Oke, gue pengen cobain dulu dia punya sayur asem. Karena di setup yang ini ada sayur asemnya. Oke, ini dia ada sayur asemnya. Kelihatannya sayur asemnya warnanya agak merah gini deh. Cobain dulu lah ya. Yokskui. Gue ngerasain di sayur asemnya ada yang beda guys. Karena apa? Gue nggak tahu gue bener apa enggak, tapi yang gue rasain ini sayur asemnya dia ada sedikit rasa pedasnya. Ya mungkin merah ini dari sambalnya kali ya, dari cabenya. Jadi ini ada rasa pedasnya sedikit, manis, ada hint manisnya. Rasa asemnya lumayan strong. Dan yang gue ngerasa ini beda, kalian bisa lihat. Ini kan kalian bisa lihat ya, semacam ada kayak
serbuk-serbuk ini tuh kayaknya ebi yang dihalusin atau yang digiling. Karena emang ada cita rasa ebinya. Jadi ketika makan sayur asam ini, entah kenapa aftertaste ya ketika lu udah nyeruput, itu ada feels kayak lu abis nyeruput cukom pempek, sumpah. Sayur asamnya oke sih kalau buat gua. Ya mari. Oke, gua langsung aja lari ke rahang tunanya. Kita siram dulu pakai jeruk nipis. Nah, di sini ada jeruk nipisnya, kita kocrotin dulu aja ke rahang tunanya. Oke, langsung aja gue gas pakai tangan aja lah ya, biar agak barbar dikit. Gue sumpah ya, baru pertama kali makan rahang tuna pas grand opening Next kemarin. Jadi sorry ya guys ya, kalau gue gak bisa kritik pembanding dengan tempat lain kayak gimana. Tapi gue akan deskripsiin rasanya ke lu kayak gimana coy. Oke, ini dia rahang tunanya. Tuh daging-dagingnya nih kayak gini. Tuh, dimakan sama sambal-sambal kayak sambal matah gini coy dia, base-nya. Tapi ada tomat-tomat hijaunya, terus kayaknya gue ngeliat ada sereh gitu sih. Kita cobain aja lah ya. Gue nggak mau pakai nasi dulu. Mari, bismillah. Wow. Yang gue rasain, rahang tunanya, buat gue teksturnya lembut, tapi masih ada chewiness dari kayak daging si tunanya sendiri tuh masih chewy gitu loh. Jadi nggak hancur. Dan yang gue rasain lagi, sambalnya ini, gue nggak tahu sih mereka menamakan sambal ini sambal apa. Cuman yang gue rasain itu kayak sambal matah, tapi dengan aromatik yang menurut gue wangi banget dari serehnya sih. Dari serehnya tuh wangi banget, dan sedikit ada rasa asam juga karena tadi kita pakein si jeruk nipis. Dan gue pengen combine dia. Ini tuh semacam dabu-dabu sih kalau gue lihat ya. Kayak dabu-dabu tuh, ada tomat hijaunya. Coba ya, kita makan ya. Kita cobek lagi dagingnya. Oh, ini coy dibuka tuh. Aduh, blinding. Nah ini nih, tuh daging rahang tunanya yang large aja tuh udah kayak buat berduaan bisa lah guys. Kasih sambalnya, set. Tuh kelihatan ya serehnya ya. Nah, teplokin ke nasi. Kita teplokin ke nasi kayak gini. Gua nggak tahu video ini kapan tayang, entah pas lagi bulan puasa kah atau gimana. Kalau lagi bulan puasa, ya good luck aja, semoga lo kuat. Enak coy, sumpah nggak bohong gua. Sambelnya yang gue mau apresiasi lagi, dia punya sambel itu merata di sepanjang rahang tunanya. Dan gue nggak tahu, tadi gue sempat lihat ada sambal juga di station sambelnya. Jadi kayaknya kalau ini kurang, lu masih bisa tambahin lagi gitu loh. Dan itu menurut gue salah satu poin plus yang bisa gue apresiasi di sini. Dan gue nggak punya pembanding, jadi ini bagi gue enak-enak aja. Oke. Dari gue pribadi sih gue puas sama rasanya. Cuman buat kalian yang udah pernah cobain rahang tuna atau udah nyobain juga di tempatnya Next, menurut kalian gimana? Terus di kolom komentar, apakah dengan harga segini worth it gitu? Karena mengingat rasanya enak, kalau buat gue pribadi ya, rasanya enak, treatmentnya bagus, tempatnya nyaman, adem, luas, dan ini di pick. Kalau buat gue pribadi worth it. Cobain lagi ya. Ini kita baru sisir beberapa bagian, tapi dagingnya tuh ternyata banyak loh. Rahangnya tuh ternyata tuna cabai ya, tuh. Banyak nih daging di rahangnya doang. Kita serok sambalnya kayak gini. Sedap. Set kita giniin sama nasi. Yoks. Gue enak, Pak. Nah, di sini kan gue pesen beberapa menu lagi. Mungkin dari rahang tuna cukup kali ya, karena menurut gue, buat gue pribadi oke. Di sini ada beberapa menu lagi. Mungkin gue pengen cobain dari kerangnya dulu nih. Kita cobain kerangnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada namanya kerang totok ya. Nah, ini kerang totoknya itu dapat 6 pieces kayak gini. Dan ini kalau tadi gue tanya, dia treatmentnya adalah dibakar jimbaran gitu ya. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu kerang totok itu kalau gue tadi search sedikit, gue kayaknya juga belum pernah cobain juga kerang totok ya. Cuman ini tadi gue search sedikit, kerang totok itu adalah kerang yang biasa ditemuin di hutan-hutan mangrove gitu ya. Atau biasanya orang sebut kerang bakau biasanya. Dan tadi juga kata Indra, si pegawainya nyampein pas pagi pesen, katanya kerang totok ini nggak menentu 6 pieces, jadi bisa dapat 8, bisa dapat 6. Jadi kayaknya tergantung gramasi atau gimana, gue nggak ngerti. Dan di sini gue dapetnya 6. Ini kita congkel kerangnya. Wow, ini bumbu jimbarannya kayaknya mantep nih. Ya mari. Dia tipe bumbunya yang bold, tapi menurut gue masih on point aja dari segi seasoning. Manisnya, gurihnya, ada sedikit pedesnya yang selewatan, aroma bawang-bawangannya. Dan yang gue demen di sini dia aromatiknya pakai kecombrang coy, jadi wangi nih. Ya,
Jadi ini kerang wangi bener coy. Dan kerangnya sendiri nggak letoy dan nggak amis. Jadi ini masih kenyal banget ya, masih cuy banget. Kuang ini sum. Oke guys, sorry guys, tadi interupsi dikit guys. Karena kalau di Republik Seafood itu kalau ada yang pesen rang tuna ukuran sultan, dianterin pakai treatment khusus guys. Kita rang tuna versi YouTuber irit. Jadi kagak ada treatmentan. Jadi 2 menu yang gue coba di awal sih gue puas ya. Nah masih ada 2 menu makanan lagi. Mungkin gue pengen cobain dari cuminya dulu, kita cobain cuminya. Oke, menu berikutnya di sini ada yang cumi telur asin ya. Ini harganya tuh 90 ribuan coy untuk satu porsi. Ini cuminya cukup banyak dan dia tipe telur asinnya tuh bukan yang becek gitu ya. Kelihatannya tuh ya. Jadi yang udah nge-coating si cumi goreng tepungnya. Tuh. Dan ini merata sih. Kita cobain ya kayak gimana rasanya. Kelihatan banyak sih coy. Ini tipe salted egg yang gue demen karena basicnya dia cita rasanya gurih. Karena salted egg itu kan ada 2 biasanya ya. Ada yang karakternya gurih manis, ada yang gurih tok. Gue demen yang gurih tok kayak gini untuk salted egg. Dan ini tepungnya tuh nggak begitu tebal coy. Jadi langsung kena daging cuminya, dan daging cuminya tuh fresh kalau buat gue. Karena emang live sotong sih ya, live cumi. Jadi nggak mungkin nggak fresh coy. Nggak ada cumi Dunlop di sini sih. Empuk juga cuminya, kenyal pas gitu loh. Dan ini tuh secara rasa kalau menurut gue ya, dia itu tipe yang telur asinnya sangat terasa, sangat bold. Dan habis itu aroma daun karinya juga pas gitu loh kalau buat gue. Jadi ada aroma daun kari yang cukup melengkapi di sini. Ya. Di sini ada menu berikutnya yang bakal gue cobain, yang direkomendasiin ke gue, yaitu adalah udang asam manisnya. Kita cobain udang asam manisnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada udang peci. Yang tadi Indra untuk treatmentnya diminta dimasak asam manis gitu loh, karena ini salah satu rekomendasi dari tadi si pelayannya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah ini dia seharga 118.000, kalian dapetnya kayak gini coy. Bisa buat sharing lah, buat makan tengah gitu loh. Nah ini udangnya udah dibersihin ya, jadi nggak ada tai udang sama sekali. Oke, kita cobain aja lah ya. Udangnya digoreng dulu pakai tepung, habis itu baru di treatment asam manis. Cuman kalau gue pribadi sih, gue lebih demen kalau dia udangnya nggak usah digoreng tepung lagi sih. Jadi langsung udang biasa aja, langsung di udang asam manis kalau gue. Cuman mungkin ada buat tekstur kali ya. Cuman soalnya kalau ini kan dia tipenya yang basah banget ya, jadi berasa agak soggy sih. Dan kalau kalian lihat di sini, ini tuh bumbunya itu banyak banget tuh. Kayak ada bawang bombay, ada paprika hijau dan merah gitu loh. Perpaduan sausnya, asam manisnya dapet, aroma bawang bombay dan paprikanya juga harum banget gitu loh. Karena dia mungkin di sini pakai udang fresh gitu ya, jadi masih berasa apa ya, krenyes gitu. Si dagingnya tuh masih berasa geretak gitu loh. Berikutnya, gue di sini pengen cobain menu terakhir. Ini salah satu ikan yang ada di jajaran Live Seafood-nya. Dan salah satu ikan yang tadi direkomendasiin juga ke Indra sama si pelayannya. Ada bawal bintangnya. Kita cobain bawal bintangnya. Oke, menu terakhir yang bakal gue cobain di sini ada bawal bintangnya. Ini dengan harga tuh 38.000 per 100 gram. Tadi gue sempet nanya, ini kita dapetnya tuh di size berapa? Perkiraan di 300 sampai 400 gram. Oke, looks-nya kayak gini. Ya, ini dia bawal bintangnya dan ini termasuk di jajaran Live Seafood-nya. Dan ini tentunya udah dipastikan harusnya sih fresh ya, karena dia dari hidup. Ya, lagi senang-senang. Langsung dibakar jimbaran ya. Oh, dagingnya lembut. Bumbunya juga kelihatan ya. Tuh, bumbu kuningnya, si bumbu jimbarannya. Tuh, masih panas. Dan ini dagingnya sini nih yang bikin ngiler nih. Ya, kalau gue tebalikin ya. Wah, tebel banget coy. Tuh. Karena gue tujuannya mau bikin lu ngiler, gue ambil daging sininya. Wah, lembut banget gak sih? Ini enaknya pakai sambel apa ya? Tapi tadi gue belum coba kalau dikasih perasan jeruk. Coba kita kasih ya, kasih perasan jeruk. Karena tadi yang terasa itu adalah gurih, manis,
dan sedikit ada pedes yang lewatan doang. Nah, gue pengen ada asam-asam dari jeruknya nih. Kita ambil daging bagian sininya. Tuh, daging tuh lembut banget coy. Ini nggak usah disambel-sambelin lagi, sumpah sebenarnya udah enak, gak bohong. Ini udah kena jeruk, harusnya makin bener sih rasanya. Tuh kan gue bilang apa, enak. Gue penasaran pengen lihat di station sambel sih ada apa aja gitu loh. Kayaknya kita pengen ngambil salah satu sambel aja ya buat buktiin kalau buat buktiin kalau misalnya di tempat sambelnya itu benar-benar all you can take gitu atau all you can eat. Kita coba ambil aja. Mbak, ini ngambil sendiri kan, Mbak? Iya. Sambal kacang, sambal colo-colo. Oh, jadi di sini ada sambal mata, terasi, hijau, mangga, colo-colo ya. Kalau Jimbaran enaknya pakai apa, Mbak? Ikan bakar Jimbaran biasanya. Matah ya? Sambal mata ya? Oke, katanya bakar yang Jimbaran itu enaknya di-mix pakai sambal mata, guys. Tapi gue penasaran sama colo-colonya juga, jadi gue pengen ambil 2. Nih, sambal matanya. Oke. Sama di sini ada colo-colo nih. Kita coba juga. Kecapnya ini ya? Iya. Kasih kecap deh. Iya. Oke, kita kasih kecap ya guys ya. Set. Oke. Kasih ya, Mbak. Iya. Oke, di sini gue udah ngambil 2 jenis sambal yang bakal gue mix sama si bawal bintangnya. Jadi ada sambal mata, sambal colo-colo. Dan colo-colonya gue campur kecap dikit tadi ya. Kita kembali ke mode tangan. Set. Kita coba sambal mata dulu. Nih, ini boleh lu ambil sepuasnya coy di station sambal. Nih, sambal mata. Kita kenasin. Set, set. Ini gue sobek ya guys ya. Tuh. Lembut banget sumpah dagingnya. Ini gue kasih colo-colo kayak gini. Set. Colo-colo kasih kecap, sumpah enak. Asam, manis, seger, crunchy. Oke, overall kesimpulan lu gimana bang terhadap Republik Seafood ini bang? Menurut gue sih, ini jadi tempat makan yang asik dan rekomen buat lu coba gitu ya. Ini seriusan guys, gue tahu sih lu bakal ngiranya kayak, wah ini mau usaha temen nih, dibantu nih, kagak guys. Sumpah ini gue beli. Kalau misalnya di sini ada yang kurang pasti gue bilang. Tapi overall sih gue ngerasa ini semuanya enak gitu loh. Ini lu cobain aja sendiri deh, karena kan namanya makanan selera. Bisa aja nih cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Jadi better lu cobain sendiri. Segitu aja, karena makanannya enak, gua tutup pakai kata-kata yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.